Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan juga buat teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya, bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Oke teman-teman, sekarang saya mau unboxing dulu paketan stiker ya. Ini saya beli stiker untuk kulkas. Nah ini stiker kulkas yang saya beli. Nah teman-teman bisa lihat ya, pengemasannya itu bagus banget. Jadi rekomendasi lah ya untuk teman-teman yang mau beli stiker kulkas. Nanti link pembelian akan saya simpan di deskripsi. Jadi pengemasannya itu pakai box seperti itu ya teman-teman, kayak tabung gitu. Jadi insya Allah aman dan nggak gampang penyok ya. Jadi saya ini kan ada di Kalimantan, terus Kalimantannya bukan di kotanya lagi ya, di kabupaten yang jauh. Kalau dari kota Pontianak itu perjalanan ke Kabupaten Sintang itu lebih kurang 8-10 jam. Nah itu jadi jauh banget ya teman-teman. Jadi kemungkinan rusak itu gede. Jadi kenapa saya pilih toko ini supaya bagus ya, karena pengemasannya itu bagus. Jadi karena saya juga udah langganan lama ini, karena dulu saya jualan ya teman-teman. Jadi dulu saya jualan online, jualan baju, jualan apa saja deh pokoknya perlengkapan. Tapi sekarang seiring dengan bertambahnya usia dan bertambahnya jumlah anak, sekarang anak saya udah 4, jadi saya udah nggak sempet lagi ya teman-teman, karena saya juga harus kerja di luar. Nah ini lanjut, ini saya beli stiker kulkasnya 2, karena satunya itu nanti saya akan pakai untuk kulkas saya yang di dapur. Jadi ceritanya itu saya punya 2 kulkas, sebenarnya bukan punya saya ya. Kalau yang sekarang mau saya pasang stiker ini memang punya saya, karena sejak dulu waktu saya masih gadis, jadi usia kulkas ini lebih kurang 12 tahun dari pembelian. Jadi saya waktu masih belum menikah itu pernah tinggal di kota Sanggau. Saya itu, ini sambil cerita ya teman-teman, biar teman-teman gak bosen. Jadi saya tinggal di kota lain, jauh dari orang tua, jadi saya beli kulkas. Nah ini sebelum dipasang, jadi pastikan dulu kulkasnya dalam kondisi bersih ya teman-teman. Jadi dilap dulu kalau sekiranya ada debu, kemudian air dan minyak. Nah itu pastikan kulkasnya dalam kondisi bersih. Nah teman-teman bisa melihat ini kondisi kulkas saya ya. Jadi ini udah kayak gini nih, nggak tahu nih, sepertinya waktu pindah-pindah kemarin itu kena barang tajam atau pinggiran dinding kayaknya ya. Nah ini lanjut, ini sebelumnya saya akan potong-potong dulu ujung-ujungnya, sesuaikan dengan ini ya, garis-garisnya itu ya. Jadi kan kalau stiker itu kan ada batasan-batasannya ya, kayak garisan gitu. Nah lanjut, nah ini seperti ini ya teman-teman. Jadi ini untuk pemasangan stiker kulkas ini sebenarnya memang sama seperti pemasangan yang lainnya. Jadi memang rada ribet, jelimet gitu ya, biasanya berdua. Tapi kebetulan ini Pak suami lagi nggak di tempat, lagi di luar kota. Jadi ya seperti ini saya coba pasang sendiri. Nah ini saya pertamanya gunakan serbet. Gunakan serbet untuk yang biasanya menggelembung-gelembung gitu. Jadi saya haluskan pakai serbet seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman boleh komen biasanya pasangnya pakai apa. Tapi lanjut, ini ternyata kalau pakai serbet itu agak susah ya, karena kita nekannya itu kadang
nggak pas ya, nggak kuat dan nggak rata. Tapi boleh juga sih kalau pasang stiker dinding, biasanya saya pakai sorbet nggak masalah. Tapi ini karena mungkin permukaan dinding dan permukaan kulkas itu kan berbeda, saya ganti lagi pakai kayak kartu ya. Ini pakai kartu mainnya anak-anak yang biasa main di funland gitu. Nah ini jadi yang menggelembung-gelembung ini saya tekan-tekan seperti ini ya teman-teman. Nah tapi ya seperti biasa kita juga tahu kalau gelembung-gelembung itu biasanya kan tetap gelembung ya, ada nanti yang gelembung yang udaranya terperangkap gitu, jadi susah. Jadi nanti akan saya tusuk pakai jarum. Nah oke teman-teman, sambil saya masang stiker kulkas ini biar teman-teman gak bosan, saya mau cerita dikit ya, cerita tentang dulu saya kerja. Jadi kenapa saya beli kulkas, padahal saya cuma ngekos ya teman-teman. Waktu itu saya cuma ngekos, tapi saya beli kulkas ini karena saya ini tipe orang yang jarang makan di luar. Saya orang yang senang banget berada di rumah. Nah, kecuali momen-momen tertentu. Jadi saya ini sering masak. Jadi karena kerja itu dulu saya kerjanya Senin sampai Sabtu. Saya bekerja di perusahaan swasta. Jadi saya itu belanjanya di hari Minggu, nyetok gitu. Selanjutnya nanti udah ya food prep ala anak kos gitu ya teman-teman. Jadi dari gadis juga saya udah food prep gitu, cuman zaman dulu nggak tahu namanya itu food prep. Jadi saya simpan aja yang udah dibumbuin, masukin di kulkas ya, samalah seperti sekarang yang orang bilang itu namanya food prep. Nah ini kulkas ini waktu itu saya di Kota Sanggau, saya ngekos, jadi saya belinya di Kota Sanggau. Selanjutnya saat saya dipindahkan lagi ke kampung lagi, ke tempat saya di Kabupaten Sintang, ini saya bawa lagi kulkasnya. Tadinya kan teman-teman bilang kenapa nggak ditinggal aja Bu, dijual aja gitu sama orang-orang atau teman-teman yang di Sanggau. Nah tapi saya pikir nanti kalau saya jual belum tentu saya beli lagi gitu kan, belum tentu saya mampu beli lagi, mungkin mampu ya, tapi kan sayang ya, jadi harga pasti udah beda. Dan alhamdulillah ini kulkasnya kuat banget ya teman-teman, ini merek LG, kuat banget, sampai sekarang masih bisa saya pakai. Sama juga halnya dengan kulkas ibu saya ya teman-teman, peninggalan beliau almarhumah. Jadi kulkas kami ada 2, itu karena yang satunya kulkas di rumah memang kulkas ibu saya, dan satunya memang kulkas saya yang ketika saya ngekos dulu. Nah teman-teman tentu pada tahu saya ini kan tinggal sama orang tua, walaupun saya udah menikah. Jadi saya sekarang masih tinggal di rumah orang tua karena kebetulan ayah saya sendirian. Terus ibu saya kan udah nggak ada, jadi kami tinggal di sini nemenin ayah. Oke, ini lanjut ya teman-teman ke kulkasnya. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya agak bergerindil itu diangkat dikit, kemudian ditempelin lagi, terus ditekan-tekan ya, diusap-usap gitu pakai kartu ya. Boleh menggunakan kartu apa saja, asal jangan menggunakan ATM, takut patah ya teman-teman. Tapi ya kartunya ya sejenis ATM kayak gitu yang rata, kemudian pinggirnya itu kuat ya, kokoh. Nah seperti ini, seperti itu aja ya teman-teman. Nah jadi ceritanya ini, saya tadinya mau beli stiker itu kan samaan dengan kompor ya, stiker kompor. Jadi kalau teman-teman udah biasa ya lihat video-video saya, jadi udah tahu motif stiker kompor saya. Nah saya itu juga mau ganti stiker kompor, tapi motif yang sama seperti yang sekarang, karena udah terlanjur jatuh cinta ya sama motif yang sekarang. Cuman motif yang sekarang ini karena udah bulukan juga, udah jelek, udah 2 tahun lebih ya, ini karena sering kena minyak segala macam, jadi
gampang rusak seperti itu. Nah ini udah selesai ya teman-teman, ini udah sampai bawah, jadi karena ada kelebihan itu saya potongin aja di bawahnya. Nah ini udah kelar, lanjut saya mau tusuk-tusuk ya. Jadi dalam pemasangan ini pasti ada yang gelembung gitu, jadi ada udara yang terperangkap yang saya nggak kelewatan lah ya, jadi kelewatan. Jadi saya gunakan peniti, teman-teman boleh gunakan jarum atau apa aja ya. Ini saya gunakan peniti aja. Jadi nah gelembung-gelembung kayak begini ini ditusuk. Nah itu jadi udara yang terperangkap di dalamnya itu keluar. Selanjutnya ya kita tekan-tekan seperti ini, lagi-lagi dengan kartu ya, kartu kayak gini ya teman-teman. Nah ini saya tekan-tekan semuanya, saya tusuk dulu supaya nanti pada saat kita tekan-tekan gini kan udaranya itu keluar melalui lubang yang kita buat dengan jarum tadi. Nah seperti itu ya cara kerjanya. Nah tapi ini memang nggak terlalu rapi ya, karena saya masangnya juga sendiri. Jadi biasanya itu harusnya ada yang pegang atas, ada yang tarik dari bawah. Nah seperti itu ya teman-teman, jadi agak-agak jelimet gitu, karena kalau udah nempel lemnya itu kan kuat banget ya. Jadi biasanya itu susah lagi dilepas. Jadi pada saat kita tarik nanti dia makin kisut gitu, ngeriut apa sih namanya ya, pokoknya gitulah ya teman-teman. Nah oke. Kayak gitu aja sih ya kalau saya ngerjainnya. Selama ini juga saya biasanya pasang sendiri. Untuk stiker kompor juga dulu saya pasang sendiri, kecuali kalau untuk dinding ya teman-teman. Nah kalau dinding itu memang karena tinggi, jadi biasanya dibantu oleh Pak suami. Nah ini semuanya mau saya tusuk-tusuk ya, kemudian nanti saya ratakan lagi dengan kartu. Nah seperti itu ya, jadi semua yang ada gerindil-gerindil, gelembung-gelembungnya itu ditusuk-tusuk aja. Tapi teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai kena permukaan dari kulkasnya ya, takut rusak, nanti gampang karatan. Oke, ini udah mau selesai ya, karena ini udah semuanya udah hampir sudah hampir rata, gelembung-gelembungnya udah hampir hilang. Oke teman-teman, ini udah selesai. Terima kasih udah nonton video saya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.